Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum RGI, Bapak Dr. Arbain, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M IAIN Manado, Bapak Dr. Ardianto MPD. Yang kami hormati para narasumber kita pada kegiatan kali ini, kegiatan sharing session Rumah Jurnal IAIN Manado bersama RGI Sulut. Di sini saya sapa Bapak Dr. Ahmad Habibi Syahid MPD, Bapak Helmi Suyanto, Bapak Asep Erlan Maulana Eskom Mkom. Yang kami hormati pula Bapak Ibu para peserta sharing session Rumah Jurnal IAIN Manado bersama RGI Sulut yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kita semua yang hadir dalam kegiatan ini untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan izinnya lah sehingga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat sama-sama hadir dalam kegiatan sharing session Rumah Jurnal IAIN Manado bersama RGI Sulut pada hari ini, Kamis 4 September 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan kita kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mars dan himne RGI. Bapak Ibu para peserta, kami dengan hormat mengundang untuk dapat berdiri. Kelahiran Busan. Tentang strategi publikasi ilmiah. Bersama relawan jurnal Indonesia, merajut negeri di tangan relawan di bidang publikasi ilmiah, berbagi giatkan publikasi. Hari yang cerah untuk publikasi, menata, mengelola dan menerbitkan ritual suci, mengabdi demi
Pancasila dalam sanubari, menghidupkan budaya cinta, berbagi giatkan publikasi, mencerdaskan minda dan kalbu, dedikasi RJI mengabdi, dharma dan bakti untuk Indonesia. Puji-pujian segenap rasa ku curahkan kepada Tuhan Sang Maha Terpuji, yang menghidupkan jiwa Indonesia, bersendikan Pancasila dalam sanubari, menghidupkan budaya cinta, berbagi giatkan publikasi, mencerdaskan minda dan kalbu, dedikasi RJI mengabdi, dharma dan bakti untuk Indonesia. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kami undang untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum RJI. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Arbain, SPD, MPD. Pada Bapak, kami silahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas, Ibu Khadijah? Iya, terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Sulawesi Utara, Bu Faradila SHMA. Yang terhormat juga Kepala LPPM, YIN Manado, Kepala Rumah Jurnal, dan yang terhormat Dr. Ahmad Habibi Syahid, beliau biasa kita panggil Kang AB, Ketua Pengda Banten. Yang terhormat Pak Helmi Suyanto, beliau di RJI Jawa Tengah ya. Dan ada Kang Asep Erlan Maulana dari Jakarta. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang berikutnya tentu Bapak Ibu dosen, pengelola jurnal yang sama-sama kita pada pagi hari ini belajar menimba ilmu kembali terkait dengan pengelolaan jurnal. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik ya, tentunya yang biasa kita jumpai dalam pengelolaan jurnal. Yang pertama ada submission preparation checklist. Ini seringkali kelewatan dan tentunya ini akan menjadi langkah awal kita untuk mengevaluasi naskah kelengkapannya, apakah sudah ada dan lain sebagainya, apakah sudah diterbitkan di tempat lain. Mungkin nanti itu bisa menjadi poin penting bagi kita selaku
pengelola jurnal untuk meningkatkan kualitas jurnalnya. Dan berikutnya ada artikel metadata. Ini penting sekali juga bagaimana jurnal kita memenuhi standar. Misalnya kebutuhan DOI ini menjadi syarat untuk misalnya akreditasi jurnal. Kemudian artikel template, penetapan gaya selingkung dan format naskah ini juga penting sekali Bapak Ibu. Saya selaku pengelola jurnal juga melihat naskah-naskah yang submit ke jurnal saya, misalnya ketika tidak mengikuti gaya selingkung atau template, itu biasanya kita minta resubmit. Nah, apalagi jurnal-jurnal yang dikelola oleh narasumber pada pagi hari ini, misalnya dengan kualitas Sinta 2 atau Sinta 1, itu misalnya jurnal saya Sinta 1, ya juga saya pasti tolak. Ya, saya bukan tolak misalnya resubmit manuskrip atau ada review pendahuluan yang meminta penulis untuk menyesuaikan naskah, ya, menyesuaikan gaya selingkung atau template. Nah, ini penting sekali bagi kita dan tentunya bagi editor juga penting sekali. Jangan sampai format yang ada di jurnal itu berbeda dengan naskah yang terbit. Nah, ada beberapa catatan misalnya naskah terbit itu berbeda dengan naskah yang ada di template jurnal misalnya. Nah, ini menjadi catatan-catatan penting. Nah, hari ini kita menghadirkan pakar-pakarnya, menurut saya ada Pak Kang Abe, ada Pak Helmi Suyanto yang sangat detail nanti mengarahkan Bapak Ibu, bahkan sampai spasinya pun bisa dipantau itu terkait dengan gaya selingkung. Kang Asep Erlan ini beliau luar biasa di OJS untuk memastikan metadata itu aman ya pada saat terbit. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kami RJI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal yang ada di Indonesia dengan layanan-layanan kegiatan seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengikuti sosial media kami, entah di Instagram, maupun di Facebook yang selalu kami sampaikan kegiatan-kegiatan kami. Kami juga memiliki kegiatan-kegiatan lain, misalnya kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang mungkin Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti program-program tersebut atau menjadi tempat uji kompetensi, silahkan hubungi kami. Ada dua skema dari BNSP yang kami punyai. Pertama, penerapan IT untuk artikel ilmiah, yang kedua ada pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, itu bisa kita ikuti. Kami juga terus berkomitmen, Bapak Ibu, kami memiliki program yang namanya Panji, ya, pendampingan jurnal internasional. Sampai saat ini sudah ada sekitar 5 jurnal yang kami dampingi selama 2 tahun terakhir telah terindeks Scopus dari berbagai macam bidang ilmu, mulai dari teknik, ya, teknik, sosial itu sudah dan beberapa hari lalu sudah ditutup untuk pendaftaran Panji. Ada sekitar 190 jurnal pendaftar yang tentunya akan kami seleksi. Kami juga membuka diri kepada Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi kepada kami, di mana kami memiliki program konsultasi di RJI, kapanpun supervisor, ya, program supervisor, kapanpun Bapak Ibu ingin menanyakan terkait dengan tata kelola jurnal, insya Allah kami siap membantu. Kami juga memiliki layanan-layanan lain yang bisa Bapak Ibu kunjungi di website kami. Misalnya saat ini banyak sekali masalah terkait dengan hosting dan maintenance OJS di kampusnya masing-masing. Kami juga menyiapkannya, berencana bagi Bapak Ibu yang ingin jurnalnya misalnya berpindah ke hosting RJI, kami juga bisa membantu. Tentunya nanti kita akan sepakati bersama seperti apa nanti penanganannya dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada beberapa kampus sudah di Sulawesi, Sumatera yang mempercayakan penanganan jurnal yang dikelolanya kepada RJI, artinya maintenance, ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh narasumber IAIN Manado dan Bapak Ibu sekalian, dosen dan pengelola jurnal yang sama-sama ingin meningkatkan kualitas jurnal yang kita kelola. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini dapat memberikan dampak dan masukan
bagi Bapak Ibu untuk pengelolaan jurnal yang lebih baik di Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Ketua Umum RJI. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikuti sambutan kedua oleh Bapak Ketua LP2M IAIN Manado. Kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Ardianto MPD. Pada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Bu Khadijah, terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Dr. Arba'in MPD selaku Ketua Umum Relawan Jurnal Indonesia. Beliau adalah tokoh yang memiliki jariah amat luas ya di bidang jurnal khususnya. Kita doakan beliau untuk agar terus bisa menghidupkan jiwa Indonesia melalui publikasi ilmiah. Yang kita hormati bersama para narasumber yang insya Allah akan bersama-sama dengan kita pagi sampai siang nanti. Ada 3 narasumber yang sangat hebat, punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Yang pertama Pak Ahmad Habibi Syahid, beliau dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Kemudian Pak Helmi Suyanto, Iya Pak, terima kasih Pak. siap editor jurnal Psikopaniora. Lalu ada Pak Asep Erlan Maulana, Mkom dari Universitas Pamulang. Tentu juga saya hormati, saya banggakan Ketua UI Sulawesi Utara, Nona Faradillah Hasan MH, yang sekaligus juga sebagai Ketua Rumah Jurnal IAIN Manado yang berada di Divisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, juga moderator kita yang cantik, Bu Khadijah Haris. Terima kasih, dan itu saya ingin menyapa seluruh audiens dari unsur pengelola jurnal, para dosen, peneliti, dan akademisi yang hari ini bersama-sama dengan kita semua hadir untuk mengikuti bersama sharing session terkait dengan strategi publikasi ilmiah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tentu sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh RJI Sulawesi Utara kerjasama dengan Rumah Jurnal dan tentu relawan Jurnal Indonesia pada umumnya, menghadirkan suatu kegiatan yang sangat penting, sangat strategis terkait dengan ilmiah. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting saya kira terkait dengan signifikansi kegiatan kita pada hari ini. Pertama, terkait dengan publikasi, kita tahu bersama apalagi Scopus itu akan menjadi semacam rekognisi akademik tingkat tinggi ya, dan juga sekaligus pada saat yang sama tentu akan meningkatkan reputasi personal baik dosen, para peneliti, dan akademisi lainnya. Artinya hari ini kalau kita ingin melihat bagaimana reputasi akademik seseorang, ya terutama dosen, ya kita tidak perlu lihat platform digital lain, kita cek saja di mana publikasi ilmiahnya yang dapat kita tracking melalui platform publikasi ilmiah, baik melalui Google Scholar ya, ResearchGate, dan tentu pada tingkat dosen itu ada namanya Sinta yang menjadi salah satu kewajiban bagi setiap dosen untuk direkognisi dalam kaitan dengan publikasi ilmiah yang dimiliki. Yang berikut yang saya kira secara instrumentatif ini sangat penting bagi dosen terkait dengan pengembangan karir akademik. Bapak dan Ibu sekalian, ini Bu Nona Faradillah tahu sekali ini ya, saya sudah sejak tahun 2024 ini kalau kita lihat putaran naik ring ini sudah yang ke-7 kali. Ya, 7 kali dalam pengajuan atas satu dokumen guru besar. Dan dalam setiap tahapan dari data yang kami miliki, sesuai dengan informasi dari para asesor itu, setiap tahapan itu hanya sekitar 20% yang lolos. Dan dari 20% yang lolos itu,
itu atau dari 80% yang gagal itu 90% lebih itu adalah karena syarat khusus terkait dengan publikasi Scopus. Nah, itu tentu akan menjadi satu perhatian penting bagi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi dosen yang ingin berkepala dan ke guru besar. Dan dari kegagalan yang paling banyak itu atau decline dari para asesor itu adalah unsur reputasi jurnal, baik yang berkaitan dengan proses administrasi publikasi maupun terkait dengan substansi artikel yang hubungannya dengan relevansi bidang kepakaran dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu hari ini saya kira kita akan mendapatkan gizi yang baik dari para narasumber dengan bagaimana publikasi itu dilakukan secara baik ya dan memenuhi standar-standar pengakuan dari para asesor terkait dengan penilaian untuk jenjang kenaikan jabatan fungsional dosen. Yang ketiga, IAIN Manado dalam beberapa waktu belakangan ini itu mengalami peningkatan webometrik ya. Dan saya kira salah satunya dikontribusi oleh publikasi Scopus yang dimiliki oleh para dosen. Sehingga dapat kita sebut bahwa publikasi ilmiah itu juga bagian dari internasionalisasi institusi, terutama Scopus. Jadi ada semacam pengakuan secara global yang tentu saja ini akan mendukung peringkat perguruan tinggi. Ya. Dan kami bersyukur tentu melalui Rumah Jurnal dan terus-menerus bekerjasama dengan Pak Dr. Arbain dan all kru-nya beliau ini membantu. Alhamdulillah IAIN Manado hari ini memiliki satu jurnal yang terindeks di Scopus ya, dan beberapa jurnal lainnya juga yang tentu masih dalam proses pendampingan oleh beliau dari RJI dan Rumah Jurnal. Nah, dengan demikian publikasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen, para akademisi itu akan memberi akses yang terbuka secara global yang memungkinkan ada citasi global ya, sehingga para dosen itu memiliki citasi yang tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat global. Dan tentu pada saat yang sama kaitan dengan publikasi yang kita lakukan baik merupakan hasil riset maupun hasil pemikiran konseptual, tentu adalah pada kontribusi ilmu pengetahuan dan dari diseminasi informasi pengetahuan yang dipublikasi oleh Bapak Ibu, baik dosen, peneliti, dan akademisi lainnya. Nah, oleh karena itu, terkait dengan Scopus misalnya mungkin secara spesifik sebagai bagian akhir dari sambutan saya, bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi mungkin terkait dengan reputasi global. Bahkan bisa berkontribusi secara global dalam rangka keberlanjutan ilmu pengetahuan. Itu tentu akan berdampak positif terhadap reputasi perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Rumah Jurnal melalui Nona Faradila ini dan relawan jurnal RJI Sulawesi Utara yang tentu atas advice dari Kang Bain ini ya, insya Allah nanti moga-moga bisa kembali ke Manado untuk bisa menikmati bubur Manado ya, supaya pendalaman terhadap tata kelola jurnal akan bisa Goroho Pak, Goroho ya. Sekali lagi terima kasih mewakili unsur pimpinan menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap para narasumber khususnya Pak Dr. Arbain dan Ibu Faradila yang telah melakukan kegiatan ini sekaligus IAIN Manado sesuai data dari Rumah Jurnal existing 29 ya Ibu Faradila ya, dan lebih dari 30 lagi lainnya kalau nggak salah, ada 3 yang sementara persiapan untuk bidang publikasi di bidang pengabdian masyarakat ya. Jadi 26 existing, lalu sisa lainnya adalah di bidang pengabdian masyarakat. Dan dari data yang kami miliki masih ada sekitar 40% kalau nggak salah Bu Waladila ya yang belum terakreditasi Sinta ya. Sehingga ini tentu sekaligus titip pesan ke Kan Arbain untuk jangan melepas Bu Waladila untuk terus bisa mendampingi mudah-mudahan seluruh jurnal yang dimiliki oleh Manado
minimal terakreditasi Sinta, meskipun mungkin Sinta 6 ya. Dan alhamdulillah dari pendampingan yang dilakukan, rata-rata yang kita ajukan dapat di Sinta 4, kemudian ada bahkan yang ajuan pertama sudah sampai di Sinta 3. Terima kasih, dan terima kasih juga tentu kepada narasumber yang hari ini sudah membersamai kita dan membagi ilmu yang dimiliki dan juga seri pengalaman yang luas terkait dengan sambutan dari kami, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi telah kita ikuti sambutan dari Ketua LP2M IAIN Manado. Bapak Ibu para peserta kegiatan sharing session Rumah Jurnal IAIN Manado bersama RGI Sulut. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sharing session yang akan dipandu oleh moderator kita. Saya persilahkan kepada Bapak Syahrul Mubarak Subaitan MH untuk dapat memandu kegiatan ini. Bapak Ibu para peserta yang terhormat, demikianlah acara pembukaan kegiatan sharing session Rumah Jurnal IAIN Manado bersama dengan RGI Sulut. Kita akhiri acara pembukaan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa akan ada door prize dari RGI bagi peserta yang terpilih yang mengunggah dokumentasi kegiatan pada hari ini di medsos dan menandai akun RGI. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator.